Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 24022090. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Pengantar Coding, dosen pengampu Bapak Iip Pemana. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai slide 1 dan 2. Sebagaimana penjelasannya, yaitu materi pertama ada sejarah komputer. Menurut beberapa para ahli yang saya simpulkan, yaitu pertama menurut Robert H. Blismer. Dia menyatakan bahwa alat elektronik yang menerima input, memprosesnya, menyimpan perintah, dan menghasilkan informasi output. Yang kedua itu William Sawyer. Dia menyatakan bahwa mesin multiguna yang menerima data dan memprosesnya menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga itu menurut Donald H. Sander. Dia menyatakan bahwa sistem elektronik yang memanipulasi data secara otomatis mengikuti instruksi program yang tersimpan di memori. Dan menurut Hamaker dan kawan-kawan, dia menyatakan bahwa mesin penghitung cepat yang menerima input digital, memproses sesuai program di memori, dan menghasilkan output. Yang terakhir itu menurut Chogianto, yaitu alat elektronik yang mengolah data dan memberikan informasi berdasarkan program yang tersimpan di memori. Selanjutnya ada materi fungsional komputer. Saya dapat menyimpulkan bahwa beberapa fungsi komputer itu alat bantu administrasi, yaitu dapat mengolah data dan dokumen secara efisien. Yang kedua itu dapat alat bantu untuk komunikasi, yaitu bisa memfasilitasi komunikasi melalui email, pesan, dan konferensi video. Yang ketiga itu menjadi alat bantu multimedia, bisa mengolah dan menyajikan konten audio visual. Dan selanjutnya menjadi alat bantu pengendalian sistem industri, bisa mengontrol dan memonitor proses produksi. Dan bisa menjadi alat bantu entertainment, bisa membuat film dan musik. Selanjutnya bisa menjadi pemeriksaan kesehatan, itu bisa mendukung diagnosis dan pengolahan data medis. Dan terakhir itu bisa menjadi alat bantu kendali barang. Selanjutnya ada beberapa sistem komputer, yaitu hardware perangkat keras yang bisa peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua itu software perangkat lunak, yaitu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Yang terakhir itu brainware, yaitu manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Selanjutnya ada bagian-bagian komputer, yaitu ada speaker, monitor, mouse, CD atau DVD drive, sistem unit, mikrofon, dan masih banyak lagi. Lanjut pada fungsi software secara umum adalah menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua itu bisa fungsinya mengatur hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir itu sebagai pengidentifikasi program. Nah, dan selanjutnya itu materi kedua, yaitu pengantar program komputer dan algoritma program. Sebagaimana ada konsep dasar program komputer, yaitu bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa program ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan program, yaitu proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada teks editor misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber source kode menjadi bahasa mesin ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Selanjutnya ada beberapa sistem komputer, yaitu ada hardware, perangkat keras, peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak, yaitu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Yang ketiga itu ada brainware, manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer tersebut. Nah, selanjutnya itu ada algoritma program.
Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi Al-Khwarizm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mubala, yang artinya buku pemusaran dan pengurangan. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar. Nah, contoh penerapan algoritma program yaitu algoritma peruncing. Pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua itu ada algoritma Berensenham untuk menggambar garis lurus, dan ketiga itu ada algoritma Code-Morris untuk mencari suatu pola dalam teks. Materi selanjutnya itu beberapa manfaat mempelajari logika, itu menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas sistematis. Yang kedua itu membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat itu meningkatkan cinta pembuatan program. Selanjutnya ada proses pembuatan program, yaitu satu itu ada kompilasi, dua interpretasi, dan ketiga kompilasi sekaligus interpretasi. Materi selanjutnya itu ada penalaran untuk menarikan kesimpulan. Yang pertama itu deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Yang dua itu induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Selanjutnya ada model penyusunan algoritma. Yang pertama dengan bahasa semu, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua itu dengan diagram alur dan Folkert, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur ketika dari suatu permasalahan. Dan ketiga itu menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.